A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 59, Wa'atiullah wa'atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Nah, jemaah muslim seantero dunia pada hari ini, kita berada dalam dialektika yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah sebelumnya tentang bagaimana dan apa makna dan penerapan dari kalimat ulil amri minkum. Jadi ulil amri minkum ini baru menjadi pembahasan besar di kalangan kaum muslimin ini sejak pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyah tahun 1924. Jadi ketika Daulah Utsmaniyah ini dihancurkan oleh para kufar, maka sejak itulah eksesnya, maka terjadi dialektika, yang mana sekarang ulil amri minkum kita? Gitu. Jadi pasca 1924, kemudian dilangsungkan Kongres Khilafah tahun 1926 di Mesir, maka sejak itu pun tidak terjadi kesepakatan atau istimewa ulama tentang makna ulil amri minkum. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa kita harus mengikut pada pola sistem modern state yang berlaku sampai hari ini. Sebagian lagi ulama menganjurkan kita harus menghadirkan kembali kekhilafahan sebagaimana munculnya Daulah Utsmaniyah. Nah, jadi hal ini tentu tidak berdampak sepele, karena dampak besar dari ketika kita mengartikan makna ulil amri minkum ini berbeda dengan praktek yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW, maka ujungnya adalah runtuhnya fikih zakat. Karena zakatlah yang menjadi dampak besar ketika ulil amri minkum ini kemudian terhapuskan. Nah, jadi satu kelompok mengatakan bahwa ulil amri minkum ini adalah merujuk pada modern state. Jika kita tinggal di kerajaan Maroko atau di kerajaan Arab Saudi, mungkin itu masih bisa sesuai. Karena seorang raja yang memimpin di sana adalah yang bisa diharapkan sebagai ulil amri minkum. Atau kita misalnya tinggal di Kesultanan Brunei Darussalam, maka ini masih bisa dianggap sesuai. Seorang sultan adalah ulil amri minkum yang bisa diharapkan untuk menegakkan syariat. Tapi ketika berada dalam negeri-negeri seperti Indonesia, seperti Turki, seperti Pakistan, India, dan lain-lain yang sudah disekulerkan, maka dialektika ini kemudian menjadi persoalan besar. Bagaimana makna ulil amri minkum tersebut? Nah, maka dari situ kita bisa melihat dalam realitas sejarah, orang Aceh, maka ulil amri minkumnya adalah Sultan Aceh. Orang Langkat merujuk pada pemimpin Sultan Langkat. Orang Palembang merujuk pada Sultanan Palembang. Orang Banten, ulil amri minkumnya adalah Sultan Banten. Orang-orang di Jawa, ulil amri minkumnya adalah Sultan Cirebon kah atau Sultan di Mataram kah, tergantung di mana dia berdomisili. Nah, begitulah dulu penerapan Islam di wilayah Nusantara. Jadi ulil amri minkum adalah yang menjadi pemimpin lokal di antara kamu. Sebagaimana dulu kemudian diterapkan dalam pola kesultanan. Maka dengan demikian, bagaimana zakat juga diterapkan adalah bergantung kepada wilayah kita bermukim dan di mana pemimpin kita berada. Gitu. Nah, setelah era modern state, maka ini kemudian menjadi persoalan. Terjadi klausul juga di Banten pada 1808. William Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ketika itu dia baru diangkat sebagai Gubernur Jenderal, kemudian dia memberikan surat pembubaran Kesultanan Banten. Jadi, Daendels, dia tidak mau kecolongan dengan peristiwa Perang Diponegoro, maka dia kemudian menganggap bahwa kesultanan adalah musuh bagi para kolonialis. Maka dia membubarkan Kesultanan Banten. Apa yang terjadi? Rakyat dan umat muslim di Banten tidak terima dengan pembubaran tersebut. Karena maknanya ketika kesultanan dibubarkan, maka
zakat yang dulunya dibayarkan umat kepada kesultanan, inilah yang mau diambil alih oleh Hindia Belanda. Karena Hindia Belanda membentuk yang namanya keresidenan-keresidenan, termasuk keresidenan di Banten. Maka dia menganjurkan supaya pembayaran zakat dibayarkan kepada otoritas keresidenan Banten. Nah, yang di bawah kendali dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hal ini tidak diterima oleh para ulama-ulama di Banten. Maka kemudian terjadilah peristiwa geger Cilegon yang dipimpin oleh alim ulama dari Tarekah Naksabandiyah melakukan perlawanan terhadap kejoliman dari Gubernur Hindia Belanda yang telah membubarkan Kesultanan Banten. Jadi, apa yang diwariskan dari para alim ulama dan pejuang-pejuang Islam di Banten menunjukkan ketika kesultanan itu dibubarkan, maka itu sama saja memenggal kepala seorang muslim. Karena tanpa ulil amri minkum, maka seorang muslim tidak memiliki pemimpin. Maka zakat tidak bisa ditegakkan dan tidak bisa dijalankan dengan baik dan benar sebagaimana dalam sunnah. Maka dari situ pentinglah kita hari ini untuk mengembalikan lagi fungsi dan peranan ulil amri minkum. Sebagian mengatakan bahwa head of state ini adalah disematkan sebagai ulil amri minkum. Persoalannya, maka ini berbenturan dengan pola sekulerisme yang diadopsi dalam state itu sendiri. Karena paham sekulerisme inilah yang kemudian masuk ke dalam belantara hukum, maka hukumnya adalah hukum sekuler, masuk dalam wilayah politik, maka pola kekuasaannya adalah pola sekuler, dan masuk dalam wilayah perdagangan, maka pola perdagangannya adalah pola perdagangan sekuler. Nah, pertanyaannya, apakah bisa suatu negara yang menerapkan sekulerisme dan sistem sekuler, kemudian pemimpinnya kita sematkan sebagai ulil amri minkum? Maka ini sangat tidak sesuai dengan sunnah. Maka dari itu, jalan yang terbaik adalah kita harus menghadirkan kembali ulil amri minkum, pemimpin di antara kita, di mana sebagaimana dulu para ulama-ulama terdahulu menerapkan. Sultan Aceh harus hadir kembali, Kesultanan Banten harus hadir kembali, Kesultanan Yogyakarta harus menerapkan fungsi dan peranannya kembali, termasuk Kesultanan Cirebon dan lain-lain, karena itu adalah ulil amri minkum bagi kaum muslimin. Nah, itulah penerapan Islam yang dilakukan sejak dulu, termasuk yang diajarkan oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Ketika Wali Songo datang ke Tanah Jawa, maka beliau memberikan pengajaran siapa sejatinya ulil amri minkum. Ketika Sunan Bonang datang ke Tuban, beliau sangat dekat dengan Raja Majapahit dan istri dari Raja Majapahit ketika itu. Tapi Sunan Bonang tidak memilih mengatakan bahwa saya tinggal di Tuban, yang ketika itu Tuban adalah wilayah Majapahit, maka ulil amri minkum kita adalah Raja Majapahit. Tidak ada pengajaran demikian dari Sunan Bonang. Begitu juga dengan Sunan Giri di Gresik. Sunan Giri ketika datang ke Gresik yang ketika itu masuk dalam wilayah Majapahit, maka dia tidak pernah mengatakan Raja Majapahit adalah ulil amri minkum kita. Tidak. Yang dilakukan oleh Sunan Giri adalah membangun majelis zikir, mengajarkan umat ketika itu berzikir, membawa kepada syariat Islam, dan kemudian membentuk yang namanya Giri Kedaton. Maka disitulah tercipta ulil amri minkum, bahwa Sunan Giri ketika itu menjadi ulil amri minkum bagi para jemaah kaum muslimin di sana, sampai kemudian mereka membangun namanya Kesultanan Demak. Jadi Kesultanan Demak ini adalah prospek atau wujud penerapan ulil amri minkum di Tanah Jawa. Jadi ketika satu negeri belum ada ulil amri minkum, maka kita harus tetap membangun berjemaah, membangun komunitas lokal, kemudian disitulah penerapan syariat perlahan-lahan sampai kemudian menjadi wilayah yang kafah. Sampai kemudian para wali berkoalisi menjadi satu membangun Kesultanan Demak. Maka sejak itulah ulil amri minkum secara definitif itu dikenal di Tanah Jawa. Maka demikianlah praktek Islam dijalankan dan sampai kemudian diteruskan turun-temurun sampai kemudian munculnya virus modern state yang sekarang menyapu bersih, sehingga kemudian kita terjadi dialektika tajam yang mana sebenarnya ulil amri minkum. Karena dampak terbesarnya adalah ketika kita salah dalam membayar zakat,
Karena yang berhak menarik zakat adalah ulil amri minkum, sebagaimana dalam surat At-Taubah 103. Allah berfirman, khudz min amwalihim sadaqatan. Tariklah zakat, ambillah zakat. Jadi zakat itu ditarik, zakat itu diambil. Maka yang berhak mengambil zakat itu adalah ulil amri minkum. Maka ketika zakat kita serahkan kepada pemimpin yang bukan ulil amri minkum, maka ini namanya salah tempat. Ketika salah tempat, maka zakat kita menjadi batal. Maka dari itu, peranan kita adalah menghadirkan kembali ulil amri minkum agar sesuai dengan fikih, agar sesuai dengan penerapan Islam terdahulu dan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah yang belum dihadirkan oleh kaum muslimin, sehingga kemudian ini menyulitkan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa pahami bersama untuk kita menjadi kajian lebih lanjut. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.